Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Audisi Suleman. Saya dari kelas S3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dengar pada saat webinar, yang pada saat itu membahas tentang peran bank syariah dalam mengembangkan wakaf uang. Dan webinar kedua itu ada arah pemikiran ekonomi Islam Malaysia versus Indonesia untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen. Yang pertama itu ada wakaf uang. Wakaf uang adalah sejenis wakaf benda bergerak yang objek wakafnya berupa uang. Dan adapun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16. Berikutnya ada praktek wakaf uang di Indonesia atau KALISA. Wakaf Peduli Indonesia atau KALISA merupakan wakaf uang yang hasilnya akan digunakan untuk 3 program. Yang pertama, membantu ekonomi mahasiswa yang tidak mampu akibat dampak ekonomi Covid. Yang kedua, membeli ventilator untuk disebarkan ke rumah sakit daerah seluruh Indonesia. Yang ketiga, memberi bantuan kepada mubalik atau ustadz yang tidak memiliki penghasilan tetap. Yang berikut ada praktek wakaf uang di Indonesia atau CWRS. Yang pertama itu ada casual clientele sukuk atau CWRS, merupakan wakaf uang sementara di mana wakif membeli sukuk negara, kemudian bagi hasil sukuk tersebut disedekahkan kepada mauquf alaihi melalui nazir yang ditunjuk. Yang ketiga itu merupakan perpaduan antara fisikal dan wakaf. Berikutnya ada casual clientele sukuk melibatkan 5 stakeholder, yaitu yang pertama Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi CWRS dan bank kustodion. Yang kedua itu ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai regulator, leader dan nasir yang mengelola CWRS. Yang ketiga itu Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana di sektor real. Yang keempat itu ada wakaf produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dan wakaf. Yang kelima itu ada Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan bank operasional BWI. Nah, yang terakhir itu ada peran bank syariah. Yang pertama itu menerima wakaf uang dari wakif. Yang kedua itu menempatkan rekening wadiah. Yang ketiga itu menerima pernyataan kehendak. Yang keempat itu menerbitkan SWU dan menyerahkan kepada wakif. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu arah pemikiran ekonomi Malaysia versus Indonesia. Malaysia versus Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia telah muncul sejak awal abad 20 ketika Haji Samanhudin mendirikan Syarikat Dagang Islam atau SDI. Pendirian SDI ini mengisyaratkan keinginan umat merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina. Sistem perekonomian dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi kapitalis yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. Syahbudi 2013. Berikutnya ada Ekonomi Islam Malaysia atau YPIM, merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi Islam di Malaysia. Kepengurusan YPIM langsung berada di bawah kendali Perdana Menteri Malaysia. Program-program pembiayaan yang dilakukan oleh YPIM berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Keberhasilan Malaysia sebagai salah satu negara yang menerapkan aktivitas keuangan yang melandaskan syariah menjadi acuan dari negara-negara lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen negara Malaysia untuk benar-benar mengimplementasikan dan mengawasi aktivitas sektor keuangannya, termasuk aktivitas keuangan yang dilakukan oleh YPIM. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.